Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fatwasari Tetra Dewi, dalam kesempatan untuk penjelasan tentang mata kuliah pendukung disertasi bagi program studi S3 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM tentang mata kuliah epidemiologi PTM. Baik, jadi kami berharap agar setelah mengikuti mata kuliah ini, siswa kemudian bisa memahami beban PTM, determinannya, pengelompokannya, serta pengukurannya. Kemudian melakukan analisa dan interpretasi data epidemiologis dan dampak ekonominya, serta mempraktikkan pendekatan epidemiologi untuk mengembangkan intervensi pengendalian PTM. Ada 8 kali sesi, begitu, ada 8 sesi yang itu nanti setara dengan 2 SKS untuk mata kuliah MKPD ini. Yang pertama adalah tentang NCD Burden Overview dan kemudian diikuti dengan data source dan NCD Surveillance System nanti akan saya sampaikan insya Allah. Kemudian diikuti dengan Analyze and Interpret NCD Surveillance Data nanti dengan Pak Riris Andono Ahmad. Diikuti lagi dengan Selecting Effective NCD Prevention and Control yang akan disampaikan oleh Prof. Yayi Surya Prabandari. Kemudian nanti akan ada yang ke arah ekonomi, yaitu Economic Analysis NCD Program nanti dengan salah satu pakar yang masih muda ini dengan Mas Hafiz Firdaus, ya, Firdaus Hafiz. Kemudian sesi yang ke-6 yaitu Managing Large Dataset of NCD Surveillance, yang ini akan diikuti dengan program evaluation of NCD intervention yang akan disampaikan oleh Prof. Nawi. Prof. Nawi ini sangat menguasai tentang surveillance dan juga dataset, dan juga punya satu program intervensi yang berskala besar begitu ya di Swedia. Jadi mungkin nanti bisa di-sharekan di sesi yang ke-7 itu. Kemudian sesi akan diakhiri, mata kuliah yang akan diakhiri dengan sesi ke-8 yaitu Data Dissemination and Transforming Science into Policy, nanti akan disampaikan oleh Pak Riris Andono Ahmad ini yang sudah banyak berkecimpung di dalam bagaimana melakukan dari data ke arah policy gitu ya. Baik, kita lanjutkan dengan ya, tadi daftar pengajarnya, kemudian referensi-referensi yang dipakai itu yang pertama memang acuannya dari CDC, kemudian buku yang kedua ini ke arah NCD dan juga health promotion, jadi ada cukup banyak intervensinya di sini ya, bagaimana kita kemudian perlu melakukan intervensi dengan metode-metode promosi kesehatan dan juga sasarannya kepada untuk pengendalian NCD begitu. Sedangkan yang ketiga ini untuk yang ekonomi nanti misalnya dipakai oleh Mas Hafiz atau nanti sesuai arahan dari masing-masing pengajar, bisa saja dipelajari lebih lanjut dan juga bisa dilakukan eksplorasi lebih lanjut dari mahasiswa sendiri apabila dirasa ada arah atau bacaan-bacaan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Saya lanjutkan kemudian dengan arahan belajar untuk sesi pertama yaitu NCD Burden Overview. Jadi diharapkan setelah menyelesaikan sesi ini, mahasiswa bisa menguasai tentang berbagai indikator kunci PTM, memahami indikator-indikator kunci PTM dan juga beban ataupun burden PTM secara global maupun secara nasional. Metode belajar ini yang saya arahkan, yang pertama nanti siswa perlu belajar secara mandiri, mempelajari di situs ini, di slide ini, kemudian membuat PPT, membuat presentasi begitu ya, menyiapkan presentasi yang berisi 2 hal. Yang pertama, resume poin-poin penting belajar mandirinya, dan yang kedua mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita diskusikan atau dicocokkan, diklarifikasikan gitu ya. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi secara sinkron pada jadwal yang sudah kita tetapkan. Sehingga karena di sini siswa sudah melakukan belajar secara mandiri dengan cukup banyak waktunya, maka sesi sinkron bisa kita diharapkan bisa terjadi dengan tidak terlalu lama begitu ya. Saya perkirakan mungkin hanya sekitar 1 jam saja kita sudah bisa menyelesaikan yang setara dengan satu sesi untuk 2 SKS. Kemudian untuk sesi yang kedua, NCD Burden Overview, ini subpokok bahasan yang akan dibahas ada 2, yaitu berbagai sumber data NCD serta karakteristik NCD Surveillance System. Nanti diharapkan siswa bisa menguasai 2 hal tersebut.
Kemudian metode belajarnya kurang lebih sama. Metode belajarnya yang pertama diawali dengan belajar mandiri. Ini ada yang pertama tadi sama, ada referensi di CDC yang kemudian perlu dipelajari pada modul yang terkait. Kemudian ada satu publikasi tentang bagaimana kita mendesain satu sistem surveillance untuk kesehatan dan demografi di Kabupaten Sleman. Ini kebetulan oleh saya sendiri penulisnya. Silakan itu nanti dipelajari, dan sama juga nanti membuat resume poin-poin penting dan kemudian poin-poin yang kemudian mau didiskusikan nanti perlu dipresentasikan dan kemudian kita diskusikan lebih lanjut. Oke, untuk literatur kedua ini saya kira nanti akan sangat penting untuk memberikan gambaran bagaimana kita mendesain satu surveillance system. Jadi kalau mau nanti melakukan surveillance system untuk penyakit tidak menular di tempat manapun, harapannya bisa kemudian ada pelajaran yang diambil dari sana. Kemudian ada satu further reading yang kemudian bisa dibaca oleh siswa. Ini kalau ini ya di chapter 4 ini tentang surveillance-nya secara teoritis. Di situ ada banyak contoh best practices untuk surveillance system untuk koleksi data-data NCD ya, NCD dan terutama di sini health behavior begitu ya, terkait antara NCD dengan health promotion. Health promotion ini sangat dibutuhkan untuk intervensi NCD karena NCD banyak terkait ataupun banyak faktor risiko yang bersifat behavior yang itu perlu keilmuan health promotion untuk kemudian bisa menyelesaikannya ataupun mendukung penyelesaiannya. Baik, itu metode belajar yang saya arahkan. Untuk selanjutnya silahkan belajar secara mandiri sesuai arahan saya. Nanti insya Allah kita ketemu di sesi 1 dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi 2 sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.